Halo guys, apa kabar? Salam kenal ya. Nama saya Lisa. Saya akan memandu kalian dalam memahami materi pengantar perpajakan. Sebelumnya, Lisa mau ucapkan selamat datang ya di video pengantar perpajakan. Pada pertemuan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai dasar-dasar perpajakan. Check it out! Pertanyaan pertama yang sering muncul adalah, apa itu pajak? Lisa kasih tahu ya. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari penjelasan di atas, tentu kita dapat menyimpulkan ada 4 unsur terkait pajak itu sendiri, yaitu kontribusi wajib kepada negara, berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan kontraprestasi langsung, dan untuk keperluan negara. Oleh karena itu, fungsi pajak dapat terdiri dari 4 fungsi, yaitu fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Jika kita klasifikasi, pajak dapat dibagi menjadi berbagai jenis. Pertama, berdasarkan golongan, terdapat pajak langsung dan tidak langsung. Berdasarkan sifat, terdapat pajak subjektif dan objektif. Berdasarkan lembaga pemungut, terdapat pajak pusat dan daerah. Berdasarkan subjek pajak, terdapat pajak perseorangan dan badan. Kemudian berdasarkan sifat pengkreditan, terdapat pajak final dan tidak final. Dan yang terakhir, berdasarkan waktu pelaporan, terdapat pajak massa dan tahunan. Sementara berdasarkan sistem pemungutannya sendiri, terdapat 3 sistem pemungutan pajak. Pertama adalah Official Assessment System. Sistem ini diterapkan untuk PBB atau pajak bumi bangunan dan bea materai. Ciri-cirinya yaitu, Fiskus berwenang menentukan besarnya pajak terutang. Pajak terutang sejak surat ketetapan pajak atau SKP keluar dari Fiskus dan wajib pajak bersifat pasif. Kedua adalah Self-Assessment System. Sistem ini diterapkan untuk PPH atau pajak penghasilan dan PPN. Ciri-cirinya yaitu, wajib pajak berwenang menentukan pajak terutang, Fiskus mengawasi dan melayani wajib pajak, dan wajib pajak bersifat aktif. Kemudian sistem pemungutan Withholding System. Sistem ini biasanya diterapkan untuk PPN impor. Ciri-cirinya yaitu, pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak terutang. Sementara kalau kita lihat menurut tokoh-tokoh besar, ada beberapa tokoh yang berpendapat mengenai azas pemungutan pajak. Pertama, menurut Adam Smith, terdapat 4 azas pemungutan pajak, yakni equality, certainty, convenience of payment, dan efficiency. Kemudian menurut W.J. Langen terdapat 5 azas, daya pikul, manfaat, kesejahteraan, kesamaan, dan beban yang sekecil-kecilnya. Dan terakhir menurut Adolf Wagner terdapat 5 azas, politik finansial, ekonomi, keadilan, administrasi, dan yuridis. Pada materi terakhir di bab ini, Lisa akan menjelaskan azas pengenaan pajak. Ada beberapa azas pengenaan pajak, yaitu 1. Domicile or Residence Principle. Negara akan mengenakan pajak kepada orang pribadi atau badan. Worldwide Income Concept. 2. Azas sumber. Dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menerima sumber dari negara yang memberikan penghasilan. 3. Nationality or Citizenship Principle. Yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan orang pribadi atau badan. Demikian penjelasan Lisa pada video pertama pembelajaran pengantar perpajakan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya ya guys!